Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu berbahagia dan semoga selalu dirahmati Allah. Bagaimana kabarnya hari ini? Puasa masih tetap semangat? Insya Allah semangat. Ya, insya Allah tetap semangat, selalu diberikan kekuatan dan kesehatan sehingga dalam menjalankan ibadah puasa tanpa mengalami halangan apapun, sehingga amaliah-amaliah lainnya bisa berjalan mengiringi. Amin. Kemudian pada pertemuan kali ini kami berdua masih akan membahas mengenai sunnah dan rukun berwudu yang pada episode yang lalu telah disampaikan bagian terakhirnya, yaitu sampai sunnah bersiwak. Nah, setelah bersiwak nih Ustaz, kemudian kan setelah bersiwak itu membasuh muka. Nah, hukumnya membasuh muka ini seperti apa? Kemudian batas-batas muka ini seperti apa? Apakah sampai hidung aja tepak-tepak sudah, ataukah ada batasan-batasan tertentu Ustaz? Silakan Ustaz. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajmain, amma ba'd. Para pemirsa SLB Pelambuan Channel dan kita masih dalam program Ramadan Istimewa. Mudah-mudahan puasa kita luar biasa, semangat dan bahagia. Istimewa juga tentunya Ustaz. Baik, pada puasa sampai dengan bersiwak. Kita lanjutkan di sore hari jelang buka puasa ini dengan membahas selanjutnya, yaitu membasuh muka. Tadi ditanyakan tentang dalilnya. Dalilnya dalam Al-Quran di surat Al-Maidah ayat yang ke-6. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum. Wahai orang-orang yang beriman, ketika kalian menunaikan daripada sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah muka kalian. Konteksnya ini ketika kita berwudu. Maksudnya adalah ketika kita mau menegakkan sholat itu berwudulah. Nah, di dalam berwudu tadi kita diperintahkan untuk membasuh daripada muka kita. Para ulama sudah memberikan kesepakatan bahwa membasuh daripada muka hukumnya adalah rukun. Kalau tadi kita kan panjang tentang membaca bismillah, kemudian niat, berkumur, ya kan. Kalau niat rukun juga, rukun niat, berkumur, menghirup air ke hidung, kemudian bersiwak, itu semua sunnah, ya kan. Jadi rukun kedua setelah daripada niat adalah membasuh daripada muka kita. Tadi juga Pak Hirul tanya, Pak Hirul, tentang batasannya muka kita. Karena kadang-kadang ada orang yang berwudu sampai cuma pipinya cepak. Karena sayang make upnya ya. Kalau wah ini mahal make up saya kan. Kalau satunya itu samping telinga kita kena, oh ini 1 juta ini kan luntur itu. Akhirnya cuma ditapak-tapak aja. Wah, itu yang kemudian harus kita pahami ya, bahwa dalam kitab Ahkamus Shalah Al-Raghib dalam penjelasan mengatakan begini, yang disebut dengan wajah itu ada wajah dalam batas horizontal, batas vertikal, ada batas horizontal. Jadi batas vertikal itu batas yang ke atas, ya kan. Di atas batasnya itu adalah batas daripada kening yang tumbuh rambut. Nah ini artinya maaf sampai ini kening yang sampai ada rambutnya gitu ya, yang batas akhir rambut ini ya ini di sini di kening ada batas rambut nih, batas terus ke bawah sampai kemudian akhir dagu di sini, akhir dagu ya kan, paham ya? Nah, kemudian itu batas atas ya kan, kemudian batas daripada horizontal atau batas pendatar itu adalah dari telinga kanan sini, telinga kanan Pak Hirul, sampai telinga kiri, melintang terus sampai ke telinga kiri. Nah, itulah yang disebut dengan wajah. Seputaran itu baik yang vertikal maupun horizontal harus terkena daripada air. Ya, betul. Bahkan para ulama di kitab yang muslim mengatakan ya celah-celah mata kita ini harus juga terkena air. Jadi ciloh kalau bahasa Jawanya. Bahasa ini apa ya? Ciloh itu harus enggak ada. Kotoran mata. Ya, kotoran mata itu harus enggak ada. Ciloh, kemudian alis, bulu mata itu harus kena air. Nah, disitulah kemudian makanya ibu-ibu kalau kemudian berlipstik, berkosmetik itu sholat dulu. Kalau Pak Hirul lah, jangan alisnya sudah dikasih kosmetik lalu terlapis daripada kosmetik nggak kena banyu, ya kan? Atau malah dilewati, tidak sah wudunya. Karena ini rukun hukumnya harus sempurna, harus dilaksanakan. Gitu kan?
Nah itu terkait dengan daripada wajah kita. Nah baik Ustadz, nih masih seputar wajah nih Ustadz. Ya. Kebanyakan nih, kebanyakan di orang Indonesia itu kan tidak berjenggot nih Ustadz, tapi Ya. ada beberapa orang yang berjenggot nih. Berjenggot Ya. apa nih? Sini nih rambut jambang atau yang tebal Jambang. sekali, betul. Ya. Nah itu bagaimana nih Ustadz saat berwudu itu, apakah batas-batasnya itu sampai mana? Apakah berbeda dengan kita ataukah ada batas-batas tertentu atau sama gitu Ustadz? Rasanya Pak Heru nggak berjenggot tuh. Kalau nanti Jadi siapa tahu berjenggot. Pak Heru nggak berjenggot aman aja itu kan. Iya, Kalau betul. dagunya kena baju nggak apa-apa, kena air nggak apa-apa. Ya. Nah khusus yang untuk berjenggot, maka para ulama khusus dalam kitab Al-Musolah ini dijelaskan ketika jenggotnya itu tipis, ya jenggot tipis, kayak saya ini tipis ya, Ya. nggak tebel, maka membasuhnya itu sampai daripada kulit dagu kita. Artinya sampai dasar ya Ustadz? Ya, pokoknya basah ini kulit Ya. dagu, karena kan memang jenggotnya nggak tebal, Betul. maka kulit daripada dagu harus basah, ya kan, harus terkena banyak, Ya, harus terkena tembus ke air, dalam. ya kan, harus tembus ke dalam. Karena memang jenggot kita tipis. Sedangkan kalau jenggotnya itu tebal, kayak orang-orang India, Pakistan, bahkan orang Arab, Ya. yang sampai setengah dada itu, maka cukup kemudian dibasuh daripada jenggotnya saja. Jadi muka kita sampai jenggot Ditarik di bawahnya ya. dilus-lus kalau bahasa Jawanya ya, Ikut dibasahi. terkena dengan air begitu Ya, Ustadz ya? usap-usap dengan banyu jenggot kita. Ya. Tidak perlu kemudian bawah jenggot terkena banyu, kulit dagu di bawah jenggot tuh nggak harus kena banyu. Oh, Cukup gitu. jenggotnya aja yang dibasahin ya, terkena banyu itu. Itu kalau jenggotnya tebal, Ya. karena kan susah. Iya, Mau betul. tebel bener kayak apa? Dikucek-kucek. Nggak mungkin juga kan? Ya, Ustadz? itu terkait dengan wajah kita. Gitu. Iya, terima kasih Ustadz nih. Lalu kemudian nih Ustadz mengenai batas tangan nih, batas tangan membasuh tangan. Biasanya Ya. nih orang nih repot nih, salat zuhur misalnya di tengah-tengah aktivitas orang masih berbaju atau berpakaian nih. Ya. Kadang-kadang itu baju hanya disingsing setengah lengan aja, Ya. bahkan tidak sampai ke siku nih. Nah, Ya. bagaimana itu apabila wudunya hanya sampai pangkal tangan aja itu bagaimana nih Ya. Ustadz? Tidak sampai ke dalam siku situ Ustadz? Ya, rukun selanjutnya setelah rukun yang kedua dalam membasuh muka adalah membasuh tangan kita. Ya kan, dalilnya juga jelas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq. Ya kan? Supaya orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan daripada sholat, ya kan, maka basuh mukanya. Tadi rukun kedua ya. Rukun yang ketiga adalah kepada aidiyakum, faghsilu aidiyakum wa aidiyakum, dan tangan kalian ya ilal marafiq. Quran jelas tuh, sampai daripada siku kalian. Jadi memang harus sampai lipatan Ya, siku begitu Ustadz? jadi yang dimaksud siku di sini, para ulama udah sepakat, siku itu artinya siku yang semuanya. Semuanya. Artinya apa? Sampai, kalau bagusnya sampai batas atas siku. Sampai batas. Jangan sampai hanya pangkal lengan, pangkal bawah siku. Oh, iya. Kalau pangkal bawah itu berarti atasnya kan belum kena. Ini bagian sini kan belum kena. Betul. Nah, itu harus sampai, karena kata Allah dalam Al-Quran, ilal marafiq, semua siku kena. Sehingga kemudian batas atas siku menjadi terkena daripada air. Nah, oleh karenanya itu, kalau kemudian orang yang, saran saya nih, kalau orang yang pakai baju yang dilipat-lipat Ya. itu lengan panjang, Betul. sebaiknya dibuka aja. Dilepas aja bajunya. Dilepas betul. saja, ya kan, khawatir karena nanti ketika kemudian Berwudu. kita lipat, ternyata bagian siku bagian ujung atas itu tidak kena, Masih tertutup. masih tertutup. Iya. Nah, kalau itu terkena maka tidak sah, ya, tidak sah. Kenapa tidak sah? Karena harus terkena seluruh daripada tangan kita, dari mulai ujung jari yang paling ujung sampai ke atas siku, ya kan? Nah, itu yang terkait dengan penjelasan daripada membasuh daripada membasuh dari tangan kita, dan itu secara sunnahnya diulangi 3 kali, Ya. ya kan? Karena ini rukun, jadi harus saya jelaskan dengan jelas supaya jangan sampai ada yang Salah pemahaman. salah dalam berwudu ketika kita membasuh daripada tangan kita. Ya. Terima kasih Ustadz nih setelah menjelaskan tata cara berwudu. Mengingatkan kembali pada para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel nih, batas-batas wajah itu antara lain adalah batas tumbuhnya rambut, jadi di dahi sini sampai dengan bawah janggut. Kemudian di kanan kirinya adalah telinga kanan dan kiri. Nah, catatan nih untuk orang yang berjenggot tebal, ini tidak perlu jenggotnya tuh dibasah-basahi, cukup dengan mengulus atau mengusap dengan air pada jenggot tersebut.
Nah, kemudian pada batas siku kita ingatkan kembali nih supaya ingat. Jadi mulai dari ujung tangan, ujung jari sampai dengan siku sampai basah. Nah, jadi para pemirsa apabila sedang beraktivitas memakai baju yang ketat, bisa lebih baik bajunya dilepas terlebih dahulu, kemudian kita melakukan wudhu dengan sempurna. Baik Ustadz, terima kasih setelah menyampaikan rukun wudhu yang insya Allah sangat bermanfaat bagi para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel yang selalu setia dalam kebersamaan kita di Ramadan Istimewa. Terima kasih Ustadz atas penyampaiannya. Kita sambung lagi besok pada waktu yang sama dan program Ramadan Istimewa. Para pemirsa SLB Negeri Pelambuan Channel, kami harapkan kalian tetap semangat di rumah sembari menunggu saat berbuka puasa dan tetap semangat sambil menyimak. Insya Allah semangat. Ya, sambil menyimak ceramah-ceramah yang akan disampaikan oleh Ustadz Hafiz Baihaqi. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.